Selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian substantif atas saldo kas. Apa itu kas? Kas ini adalah aset organisasi atau entitas yang paling likuiditasnya yang paling tinggi dari seluruh aset. Dan kas merupakan seluruh uang tunai, baik yang ada di tangan atau di perusahaan, atau yang disimpan di bank dalam rekening giro, yang tidak dibatasi penggunaannya. Jadi, karena kas ini sangat liquid, maka biasanya kas merupakan objek dari penyalahgunaan atau pencurian yang dilakukan oleh baik karyawan maupun pihak lain yang ada dalam perusahaan. Nah, kalau dilihat dari perspektif siklus akuntansi, maka akun kas itu dibentuk dari berbagai siklus yang ada di organisasi atau dari organisasi klien. Misalnya, sisi debit akun kas itu berasal dari siklus pendapatan yang berasal dari penjualan tunai dan penerimaan piutang usaha. Kemudian dari siklus keuangan, sisi debitnya, kalau perusahaan menerbitkan obligasi atau penerbitan saham. Kemudian dari siklus investasi, apabila entitas merealisasikan penjualan investasi untuk sekuritas hutang dan sekuritas-sekuritas maupun penerimaan bunga serta dividen. Dari siklus aset tetap itu pelepasan aset tetap atau penjualan aset tetap. Kemudian untuk sisi kredit itu berasal dari siklus pengeluaran, yaitu pembelian sediaan dan pembayaran hutang usaha. Kemudian dari siklus keuangan, penebusan obligasi, pembelian kembali saham, pembayaran bunga dan dividen, serta dari siklus investasi itu pembelian sekuritas hutang dan sekuritas-sekuritas. Kemudian dari siklus aset tetap, pemerolehan aset tetap. Dan juga kalau misalnya pembayaran gaji, yaitu hutang gaji, kemudian pembayaran PPh itu juga berkontribusi dalam sisi kredit kas. Kemudian kita lihat sebenarnya apa sih tujuan audit dari kas? Tujuan audit kas, pertama kita harus jabarkan tujuan terkait saldo berdasarkan asersi yang terkait. Dikaitkan dengan asersi keberadaan, tujuannya adalah saldo kas yang tercatat di laporan keuangan benar-benar ada pada tanggal neraca. Jadi jangan hanya di catatan saja, tapi benar-benar ada, keberadaannya bisa ditelusuri. Kemudian, transfer akhir tahun antar bank klien telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian tujuan kedua terkait asersi kelengkapan, saldo kas yang tercatat di laporan keuangan telah termasuk pengaruh seluruh transaksi yang terjadi, itu tadi ya. Transaksi akhir tahun antar bank sudah seluruhnya dicatat pada periode yang tepat. Tujuan terkait asersi hak dan kewajiban, klien memiliki hak atas seluruh kas yang tercatat di laporan keuangan. Artinya, kas yang memang tercatat di laporan keuangan itu merupakan hak dari entitas. Kemudian, terkait dengan penilaian dan alokasi. Tujuannya adalah saldo kas yang tercatat di laporan keuangan dapat dicairkan atau direalisasi sesuai dengan jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan dan sesuai dengan bukti pendukungnya. Artinya tidak ada kas tersebut yang dibatasi penggunaannya. Nah, terkait dengan tujuan pengungkapan, asersi keterjadian hak dan kewajiban, tujuannya adalah peristiwa dan transaksi terkait kas yang diungkapkan seluruhnya telah terjadi dan terkait dengan entitas klien. Asersi kelengkapan seluruh pengungkapan kas yang seharusnya dimasukkan di laporan keuangan telah lengkap, tidak ada lagi yang tidak termasuk. Kemudian, asersi klasifikasi dan keberpahaman, seluruh informasi tentang saldo kas telah disajikan dan dideskripsikan secara lengkap. Akurasi dan penilaian, tujuannya adalah informasi kas diungkapkan secara akurat dalam jumlah yang sesuai. Nah, kita lihat prosedur awal bagaimana melakukan pengujian substantif, prosedur awalnya, dan bagaimana melakukan prosedur analitikal. Nah, kita lihat prosedur awalnya. Kita harus memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien, dan kita tentukan signifikansi saldo kas dan transaksi kas kepada entitas. Kemudian kebijakan entitas untuk saldo kas dan investasi atau surplus kas.
Kemudian, lakukan prosedur pendahuluan untuk saldo kas dan catatan kas. Caranya bagaimana? Telusuri saldo awal kas di tangan dan di bank ke kertas kerja audit tahun sebelumnya apabila sudah diaudit tahun-tahun sebelumnya dan ke buku besar. Nanti kesesuaian ini akan dibuat dalam tick mark di kertas kerja. Kemudian reviewlah aktivitas di akun buku besar untuk kas dan investigasi ayat jurnal yang jumlah dan sumber kasnya kelihatan tidak wajar. Kemudian minta daftar kas di tangan dan bank yang disiapkan klien. Jadi klien yang menyiapkan kita minta daftarnya. Kemudian periksa akurasi matematisnya, lakukan footing, kalau perlu juga cross footing, dan tentukan kesesuaian dengan saldo di buku besar. Berikutnya, melakukan prosedur analitis untuk membandingkan saldo kas dengan jumlah anggaran, saldo tahun sebelumnya, atau jumlah harapan atas saldo kas. Nah, hitung juga saldo kas sebagai persentase dari total aset, ya, kas dibandingkan dengan total aset, dan bandingkan dengan jumlah harapan auditor atas saldo kas. Jadi harapan auditor atas saldo kas ini bisa diperoleh dari pemahaman atas bisnis dan industrinya. Nah, ini setelah kita melakukan prosedur pendahuluan dan prosedur analitikal, lakukanlah pengujian atas rincian transaksi. Nah, prosedur yang pertama, lakukan uji pisah batas kas atau cut off. Ini tujuannya supaya kas itu tidak ada yang bergeser pengakuannya. Amati bahwa seluruh kas yang diterima pada akhir periode penutupan bisnis telah termasuk dalam saldo kas di tangan atau setoran dalam perjalanan dan tidak ada saldo periode yang akan datang termasuk dalam saldo kas periode audit. Kemudian, reviewlah dokumentasi seperti ikhtisar kas harian, slip setoran duplikasi, dan rekening koran bank yang mencakup beberapa hari sebelum dan setelah akhir tahun untuk menentukan ketepatan pisah batas. Jadi kita harus juga memeriksa rekening koran beberapa hari setelah dan beberapa hari sebelum, sehingga tidak ada kas yang bergeser baik kas di tangan maupun kas di bank. Kemudian amati cek yang terakhir dikeluarkan dan telusuri ke catatan akuntansi untuk menentukan ketepatan pisah batas pengeluaran kas dan bandingkan tanggal cek yang dikeluarkan untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal akhir tahun terhadap tanggal cek dicatat untuk menentukan ketepatan pisah batas. Kemudian prosedur yang kedua, telusurilah transfer bank beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun untuk menentukan bahwa setiap transfer dicatat secara tepat sebagai pengeluaran dan penerimaan dicatat pada periode yang sama. Jadi jangan ada pengeluarannya dicatat pada periode berikutnya, penerimaannya dicatat pada periode saat ini gitu ya. Jadi agar baik penerimaan dan pengeluarannya itu tepat ya. Tidak ada yang bergeser. Nah, lakukan pembuktian kas atau proof of cash untuk setiap akun bank. Biasanya kita di sini menggunakan rekonsiliasi bisa 4 kolom, sehingga kita bisa memastikan bahwa saldo bank yang ada di rekening koran itu alirannya tepat sesuai dengan saldo yang dilaporkan oleh klien. Kemudian pengujian atas rincian saldo. Ini terkait dengan saldo yang dilaporkan di laporan keuangan. Yang pertama adalah melakukan cash count atau hitung kas yang belum disetorkan atau kas di tangan. Dan tentukan bahwa jumlah tersebut sudah tercermin di saldo kas. Caranya bagaimana? Kendalikan seluruh kas dan instrumen kas lainnya yang dipegang oleh klien sampai seluruh kas dihitung. Jadi misalnya hari ini kita hitung, kendalikan supaya jangan ada perpindahan kas selama masa penghitungan tersebut. Kemudian, minta agar pemegang kas hadir saat perhitungan kas. Kemudian, mintalah tanda tangan penerimaan kas dari pemegang kas bahwa seluruh dana telah dikembalikan ke klien. Ya, peroleh tanda tangan penerimaan dari pemegang kas bahwa seluruh dana telah dikembalikan ke klien. Ini jangan lupa, nanti auditor bisa dituduh melakukan kesalahan atau kadang-kadang dianggap melakukan penyalahgunaan. Yakinkan bahwa seluruh cek yang belum disetor ke bank dapat dibayarkan atas perintah klien atau persetujuan klien. Nah, kemudian ini tentang
tadi ya, kendalikan seluruh kas, pengendalian atas seluruh dana didesain untuk mencegah transfer atau pemindahan dana oleh klien. Bisa saja karena kekurangan kas itu bisa diambil dari tempat yang lain sehingga dia bisa menutupi kecurangan dengan pemindahan-pemindahan dana lain ke kas. Kemudian penyegelan dana dan penggunaan tambahan auditor. Biasanya dibutuhkan tambahan auditor ketika kas berada di beberapa lokasi. Artinya lokasi perusahaan yang terdapat kas itu bukan hanya satu, jadi dibutuhkan tambahan auditor. Kemudian pengamanan terhadap personil pemegang kas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan klaim bahwa seluruh kas adalah utuh ketika dikeluarkan untuk dihitung oleh auditor apabila ada kekurangan kas. Nah, terkadang bisa juga yang melakukan perhitungan adalah kasir klien, auditor hanya melakukan pengamatan. Nah, berikutnya, setelah kita melakukan cash count, maka kirimkanlah surat konfirmasi bank, biasanya konfirmasi positif ya, untuk saldo rekening bank, saldo utang klien, dan simpanan lainnya. Kemudian, konfirmasikan juga apabila ada kesepakatan lain dengan bank, seperti batas kredit, kesepakatan saldo minimum, jaminan pinjaman, atau pembatasan saldo terkait dengan pinjaman. Kemudian peroleh, scan, dan review rekonsiliasi bank klien, dan apabila perlu siapkan rekonsiliasi bank. Apabila klien sudah menyiapkan, kita tinggal mereview dalam kertas kerja. Tapi kalau mereka belum siapkan, bisa kita melakukan rekonsiliasi bank tersendiri. Kemudian peroleh dan gunakan laporan pisah batas rekening koran bank dan teliti apakah ada windows dressing. Artinya windows dressing ini biasanya meningkatkan aset, kemudian menurunkan hutang gitu ya, agar kelihatan laporan keuangannya itu bagus, meningkatkan pendapatan juga menurunkan biaya. Jadi auditor harus juga mencermati adanya windows dressing yang dilakukan oleh klien. Kemudian terkait penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian kas dengan standar akuntansi keuangan. Tentukan bahwa saldo kas telah diuraikan dan diklasifikasi tepat di laporan keuangan. Kemudian tentukan bahwa cerukan atau bank overdraft telah diklasifikasikan sebagai hutang lancar. Kemudian minta keterangan kepada manajemen, review korespondensi dengan bank, dan review notulen rapat direksi untuk menentukan pengungkapan, misalnya jaminan hutang. Kemudian evaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan untuk kas di draft laporan keuangan untuk menentukan kesesuaian dengan SAK dengan menggunakan referensi checklist. Baca pengungkapan dan evaluasi secara independen, klasifikasinya, dan keterpahamannya. Demikianlah pengujian substantif atas saldo kas. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi kita tentang audit atas pengujian substantif atas saldo kas. Terima kasih.